Puji nama Tuhan, Shalom, Shalom. Bapak Ibu Saudaraku, senang kita berjumpa kembali hari ini. Kami percaya kita semuanya dalam naungan Tuhan, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menjagai hidup kita, Tuhan memelihara, Tuhan memberkati kita semua, amin. Mari bersama kita siapkan hati kita tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, karena kasih setiamu, kebaikanmu, anugerahmu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami rindu, kami datang kepadamu, membuka hati kami, memberikan hidup kami sepenuhnya yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami rindu, kami mau memuji dengan segenap hati kami mau bersyukur, kami mau membuka hati kami saat Engkau membagikan firman-Mu bagi setiap kami. Tuhan, kami percaya Roh Kudus, Engkau bergerak, Engkau menjamah setiap kami, Engkau memberkati hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu. Lagi katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu. Lagi katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Mari sembah Dia, buka hatimu, berikan yang terbaik. Datanglah dengan pujianmu kepada Tuhan, naikkan sembahmu yang terbaik. Oh, haleluya, kami sembahkan nama syaraka dalammu, we worship you. Kami menyembahmu Tuhan, kami memujimu. Nama syaraka dalammu, Yesus Tuhan. Kami beri yang terbaik dari hidup kami, yang terbaik kepadamu. Nama syata karala bara. Naralabata karalabasin nayaralamatasi. Nar Bapa, kami memberikan hidup kami yang terbaik untuk Engkau. Oleh karena itu jangan Kau biarkan kami lalai, jangan Kau biarkan kami sesat.
Oleh karena itu, mari Bapa Allah Roh Kudus, biar Roh-Mu sendiri yang selalu mengingatkan kami, memberikan kepada kami pengertian, bahkan jalan untuk kami boleh tetap ada dalam perkenanan-Mu itu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Ya, shalom saudara. Ya, saya mau bagikan firman Tuhan dari Pengkhotbah. Katakan Pengkhotbah 4 ayat yang ke-17. Tuhan berikan firman Tuhan ini judulnya takutlah akan Allah. Ayat 17 katakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Pengkhotbah 5 ayat yang pertama saudara. Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Demikianlah firman Tuhan. Pengkhotbah 4 ayat 17 dan Pengkhotbah 5 ayat 1. Saudara, firman Tuhan katakan takutlah akan Allah. Di sini saudara, kita diingatkan untuk hidup senantiasa takut akan Allah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Saudara, ini yang seringkali kita kurang memperhatikan. Ketika kita berjalan di dalam rumah Allah, kita mau menghampiri, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau ada di dalam mesbahnya Tuhan, kita mau ada di dalam pelayanan maupun di dalam doa, apapun yang engkau sedang katakan, engkau sedang mau datang untuk menghampiri Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi saudara, kita tidak menjaga langkah hidup kita saudara. Bagaimana dikatakan kita bisa menghampiri Tuhan? Kalau dikatakan kita itu menghampiri tetapi langkah kita penuh dengan dosa saudara. Hidup kita penuh dengan dosa saudara. Bagaimana? Banyak orang katakan mereka berkhotbah, mereka menyampaikan kebenaran firman, tetapi mereka masih melakukan hal-hal yang najis dan kotor. Bahkan ada yang sebelum menyampaikan firman harus dengan minum-minum dulu sampai mereka terbuai mabuk. Bahkan saudara seperti orang yang mabuk, ya dikatakan baru di sana mereka bisa mengeluarkan, menyampaikan kata-kata untuk mereka berkhotbah. Saudara, sekali lagi saya mau sampaikan, dikatakan di sini saudara, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, saudara. Orang-orang bodoh di sini itu siapa, saudara? Orang-orang yang sudah mengikut Tuhan, mengenal Tuhan, tetapi tidak melakukan kebenaran. Firman Tuhan itu sepertinya cuma lalu aja saudara. Mereka masih berani untuk berbuat dosa. Bagaimana ya hidup mereka itu? Ya dikatakan sedangkan kita mau datang ke Tuhan aja kita harus benar-benar perhiasan kekudusan. Ya, sampai benar-benar kita bisa menghadirkan hadirat Tuhan saudara. Jaga hati untuk menghampiri ke rumah Tuhan. Itu kita harus jaga hati saudara. Banyak orang yang mau datang ke Tuhan sebelum ke gereja, sebelum ibadah, sebelum persekutuan dan segala sesuatu untuk datang berdoa. Saudara, sebelumnya kita sudah marah-marah terlebih dahulu. Kita bertengkar lebih dahulu. Mungkin suami dengan istri, istri dengan suami, dan apa yang dilakukan mereka saudara benar-benar ya membuat ya hati Tuhan itu sungguh-sungguh sangat kecewa saudara. Karena dikatakan di sini jagalah langkahmu saudara. Langkah apa? Langkah yang kita harus lakukan untuk menghampiri taktanya yang maha kudus itu. Jangan berjalan. Katakan kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar, itu adalah lebih baik daripada engkau mempersembahkan korban, memberi ya, mungkin engkau melakukan persembahan sudah, mengerjakan perpuluhan sudah, mengerjakan aku menyumbang untuk pekerjaan Tuhan ini dan itu saudara. Dikatakan
oleh orang bodoh itu. Tetapi saudara, mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka kerjakan bukan karena persembahan yang mereka berikan kepada Tuhan, tetapi langkah mereka, kehidupan mereka secara pribadi datang ke Tuhan itu bagaimana? Itu yang Tuhan lihat, saudara. Jadi tidak dilihat dari berapa banyak persembahan apa yang seseorang sudah berikan kepada Tuhan. Sekali lagi saudara, jangan kesempatan yang masih diberikan kepada kita, saudara, kita harus perbaiki betul-betul, saudara. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka itu berbuat jahat. Orang-orang bodoh dikatakan itu mereka tidak mengerti. Mereka hanya, aku sudah memberi, aku sudah kasih untuk pekerjaan Tuhan. Bla bla bla, semuanya apa yang mereka kerjakan, saudara. Tetapi sekali lagi mereka itu tidak tahu bahwa mereka telah berbuat jahat. Dikatakan Pengkhotbah 5 ayat yang pertama, janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Saudara, supaya kita selamat, supaya kita mendapatkan damai sejahtera, sukacita, saudara, lebih baik sedikit bicara. Saudara, dikatakan ya peribahasa sedikit bicara lebih banyak bekerja daripada banyak bicara, saudara. Jadi sedikit bicara itu lebih bagus, saudara. Apa yang kita perkatakan jangan buru-buru. Kita memperkatakan perkataan dengan buru-buru sehingga yang keluar kata-kata kita teledor, saudara. Kata-kata kita kata-kata yang kotor, kata-kata yang najis dan segala macam yang membuat hati Tuhan itu sedih, saudara. Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga. Jangan cepat-cepat kita mengeluarkan perkataan di hadapan Tuhan yang, waduh Tuhan nanti aku begini, begitu, saudara. Ya, apa yang saudara perkatakan itu dipertanggungjawabkan harusnya, saudara. Ya, karena apa yang saudara ucapkan itu yang mendengar selain saudara, iblis, Tuhan, saudara, itu diperhitungkan. Kalau perkataan saudara, perkataan yang baik, yang benar-benar saudara bisa membangun, ya, perkataan yang boleh menjadikan orang lain dikuatkan, itu tidak masalah. Tapi kalau perkataan kita perkataan yang kotor, yang mengutuki orang lain, perkataan-perkataan yang najis, saudara, itu tidak sama sekali harus ada pada kita dan keluar daripada mulut kita, saudara. Karena banyak orang katakan, saudara, mereka itu menyampaikan kata-kata yang secepat itu buru-buru. Itu karena apa? Ya, di dalam Mazmur karena dia memaitkan hatinya, maka ia teledor dengan kata-katanya. Orang yang memaitkan hatinya itu teledor pasti, saudara, dengan kata-katanya. Kata-kata yang keluar itu bisa sembrono, kata-kata yang keluar bisa salah, saudara. Bisa kata-kata yang najis dan kotor, kata-kata yang mengutuki, baik mengutuki orang lain, juga bisa mengutuki diri kita sendiri, saudara. Karena apa yang kita perkatakan itu dituntut, ya, diperhitungkan oleh Tuhan untuk kita, saudara. Oleh karena itu saya tidak panjangkan firman Tuhan sore hari ini. Judulnya yang penting kita harus perhatikan, takutlah akan Allah, saudara. Jadi sekali lagi, takut akan Allah. Kita harus menjaga hidup kita benar-benar, ya, menjaga langkah kita mau ke rumah Tuhan, mau kemana, saudara, hati-hati, saudara, ya, karena apa yang saudara sampaikan itu juga akan kembali kepada kita sendiri juga, saudara, diperhitungkan semuanya oleh Tuhan. Oleh karena itu jangan sia-siakan hidup kita, saudara. Demikianlah firman Tuhan. Saya tidak panjangkan firman, mari Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, jangan kau biarkan kami anak-anak-Mu sesat, Tuhan. Jangan kau biarkan langkah kami langkah yang menuju kepada dosa, kepada kebinasaan. Langkah kami langkah yang membuat kami sendiri jatuh, terjerumus ke dalam sebuah apa yang sudah kami perkatakan. Tuhan, biarlah kami boleh kuduskan kembali langkah kami
lidah bibir kami, semuanya Tuhan, perkataan yang keluar dari mulut kami, supaya benar-benar perkataan yang kudus. Hidup kami, hidup yang boleh senantiasa memuliakan kepada Tuhan. Karena kami datang kepadamu, langkah-langkah kami itu biarlah boleh, Bapa, mengeluarkan lemak. Jejak kami mengeluarkan lemak. Langkah-langkah kami boleh penuh dengan mujizat. Kami percaya dalam nama Yesus, kalau hidup kami benar di mata Tuhan, maka semuanya itu akan terjadi dari pihak Allah. Mari Bapa, jangan kau biarkan kami anak-anak-mu sesat. Kembalikan kasih-Mu yang mula-mula kepada setiap kami Tuhan. Baik kami yang mungkin sudah mulai undur, mulai jauh dari hadapan Tuhan. Tarik kami kembali untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Bapa, menjaga hidup kami senantiasa ada di dalam kekudusan. Jangan kau biarkan kaki kami jatuh terjerembab. Biarlah kami kembali kepada kasih Allah yang mula-mula. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Sekali lagi berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Selamatkan bangsa kami oleh karena kasih-Mu. Bahkan Engkau sendiri yang memberkati Bapak Presiden kami Bapak Jokowi. Biarlah setiap apa yang dikerjakannya Tuhan, itu boleh benar-benar menyukakan hati Tuhan. Dan apa yang disampaikan Bapak benar-benar Bapak boleh menjadikan kami semuanya tetap ada sebagaimana orang-orang yang dipimpin oleh para pemimpin kami yang boleh benar-benar hidup di dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau melihat apa yang dikerjakan Bapak Jokowi. Biarlah Kau memberkati kesehatannya, Engkau memberkati semua apa yang sudah dikerjakan Bapak Jokowi, khususnya orang-orang yang ada di sekelilingnya Tuhan. Biarlah orang-orang yang ada di sekitar Bapak Jokowi adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang boleh saling mendukung untuk bangsa kami Indonesia ini keluar dari segala keterpurukan dalam nama Yesus. Sehingga kami boleh menikmati apa yang menjadi Bapa kerinduan-Mu bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Berkati sekali lagi para pemimpin-pemimpin yang ada di muka bumi ini Tuhan. Khususnya Tuhan di bangsa kami Indonesia. Berikan kepada kami pemimpin yang benar-benar mengerti dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami benar-benar boleh mendapatkan damai sejahtera itu Tuhan. Karena kami percaya kami boleh ada di dalam lingkungan daripada Bapa negara bangsa kami yang Engkau benar-benar kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami tetap mau menjaga langkah-langkah kami untuk tetap kami menjaga langkah kami dalam kekudusan, untuk menghampiri takhta-Mu yang maha kudus Tuhan, sehingga Engkau tetap berkenan atas kami, dan kami boleh senantiasa melihat kemuliaan-Mu demi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami berdoa untuk yang sakit Tuhan, biarlah yang sakit Kau jamah dan Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami berbagai macam kesesakan, yang mengalami berbagai macam Tuhan himpitan, biar Engkau sendiri yang membuat anak-anak-Mu terlepas dari segala macam kesesakan, membuat sukacita. Bahkan Bapa, Engkau sendiri yang hendak memberikan kuasa kasih-Mu bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami boleh menikmati kuasa kasih-Mu. Bahkan Tuhan, anak-anak-Mu yang terikat oleh kuasa kegelapan, Engkau lepaskan dalam nama Yesus. Dan kami semua Tuhan yang ada di muka bumi, di bangsa kami Indonesia ini, biarlah kami boleh saling Bapa mengingatkan saudara-saudara kami yang lain untuk kami hidup di dalam takut akan Allah. Demikianlah firman Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang sudah menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati.